Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurlay Wahidah dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kelurahan Singkup, yaitu Bapak Pupung Nurdiansa SPD. Baik, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Pupung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi wawancara. Untuk yang pertama, Bapak boleh ceritakan biodata Bapak seperti nama, tanggal lahir, latar belakang pendidikan, beserta karir. Perkenalkan, nama saya Pupung Nurdiansa, jabatan Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Untuk tanggal lahir di Tasikmalaya 10 Maret 1981. Untuk pendidikan Bapak dimulai dari SD Al-Falah Benar. Untuk SMP di SMP Negeri 1 Angkasa Ciberem, dulu kalau sekarang SMP 11 ya. Untuk aliyah di Muhammadiyah. Untuk S1 pendidikan Unsil, pendidikan jasmani kesehatan rekreasi. Ini itu pendidikan. Baik Bapak, untuk selanjutnya Kelurahan Singkup itu termasuk ke wilayah kerja puskesmas mana? Untuk puskesmas Singkup, kebetulan di sini wilayah Singkup itu ada puskesmas pembantu, masuknya ke wilayah puskesmas Purbaratu. Bapak boleh ceritakan permasalahan kesehatan secara umum yang ada di wilayah Singkup? Untuk masalah kesehatan di wilayah Singkup itu variatif ya, mulai dari permasalahan gizi, masalah PTM, masalah lingkungan, dan lain-lain juga. Itu mungkin permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Singkup. Dan khususnya sekarang itu masalah tadi gizi stunting, apalagi kan pada sekarang prioritas masalah penanganan stunting. Baik Bapak, untuk selanjutnya, apakah sudah ada program kesehatan yang berjalan di wilayah Kelurahan Singkup? Untuk program yang sudah berjalan tentang kesehatan di wilayah Kelurahan Singkup yaitu pertama yaitu tentang posyandu, PTM, dan kelas ibu bayi, balita, dan lansia, serta TB. Dan mungkin itu program-program yang sedang berjalan di wilayah Kelurahan Singkup. Baik Bapak, menurut Bapak, apakah program yang Bapak sebutkan tadi itu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, untuk program yang tadi disebutkan, yang program kesehatan itu alhamdulillah di wilayah Kelurahan Singkup sudah berjalan dengan baik dan sedang melaksanakan program-program, apalagi tadi penanganan masalah prioritas itu sedang berjalan. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya, menurut Bapak, kesehatan lingkungan di wilayah Singkup itu bagaimana? Untuk kesehatan di lingkungan sudah lumayan ya, untuk berjalan sangat baik ya. Alhamdulillah, kita koordinasi dengan puskesmas, dengan bidan kader dalam menjalankan program penyuluhan di bidang kesehatan ke warga masyarakat Kelurahan Singkup. Pak, alhamdulillah ya sudah baik. Untuk selanjutnya, apakah sudah ada penanganan sampah di lingkungan Kelurahan Singkup? Untuk penanganan sampah di wilayah Kelurahan Singkup, alhamdulillah kita juga di sini punya bank sampah. Bagaimana cara mengelola sampah baik organik dan organik. Walaupun memang itu perlu adanya dukungan dari warga juga, apalagi khusus pemilahan sampah. Nah, untuk sampah juga kita kan di kewilayahan itu ada 9 RW, yang khususnya di RW yang padat itu RW 1, 2, 3 itu kita dibantu oleh penanganan sampah oleh Dinas LH. Ada pengangkutan sampah. Nah, kita juga melakukan kegiatan pembinaan itu
dalam pengelolaan sampah, bagaimana kepada warga masyarakat itu supaya sampah yang organik dan organik dipilah gitu. Nah untuk sampah tadi dari RW ke RW itu kan udah ada penanganan, nah tinggal sampah yang sudah tidak bisa diolah mungkin nanti diangkut oleh dinas selat. Nah untuk wilayah yang paling ujung itu kan RW ada 9 RW kan, RW Gobang itu kebetulan memang tidak terakut oleh mobil angkutan sampah karena mungkin belum sampai ke sini, baru 4 RW sampai ke Pagar Bungung. Nah mungkin yang RW yang belumnya itu masih istilah nama sama dipilah-pilah. Nah mungkin yang sampah yang tidak atau gimana ya, mungkin ada yang masih karena lahannya masih luas, jadi ada yang dikubur gitu, atau ada yang masih di lahannya gitu karena masih punya lahan gitu. Nah untuk yang ke 4 RW itu ke dinas LA ya. Tapi ada juga yang sebagian dipilah sampah plastiknya dikumpulin, atau ada yang setelah dipilah-pilah kalau sampah yang organiknya. Itu mungkin PR kita juga untuk memberikan edukasi supaya sampah yang dibuat pupuk lah, yang buat kompos. Ya kompos yang tidak itu gitu. Kecuali limbahnya mungkin memang itu harus diambil lah, nanti ada dinas mungkin yang mengambilnya, dinas apa ya. Baik Bapak, apakah ada permasalahan terkait pengelolaan air limbah dan apakah warga sudah mempunyai septic tank? Untuk pengolahan limbah ini limbah sampah atau limbah air tinja? Limbah tinja. Untuk tinja itu kan memang belum, untuk warga di Kelurahan Sibuk itu kan tidak semua punya septic tank, masih ada lah. Karena kita juga kebetulan di Kelurahan Sibuk itu ada penilaian ODF. Nah kita itu target untuk penuntasan itu memang lumayan lah, masih ada sekitar 25% lagi untuk masyarakat yang masih BABS, karena kita sudah 7, kalau nggak salah itu 69-70% udah kemarin dalam ODF. ODF itu kan Jawa ODF ya, penilaian tentang masyarakat tidak BABS, tidak buang air besar sembarangan. Nah, memang belum semua masyarakat punya septic tank, cuma kita mungkin perlu adanya edukasi lagi ke warga masyarakat tentang perilaku masyarakat yang masih adalah yang BABS ya. Karena mungkin kita juga, tugas pemerintah juga menyediakan untuk septic tank ya, seperti karena ada daerah-daerah yang di KRW itu ada daerah yang padat, ada yang daerah yang masih luas. Nah yang permasalahan sekarang itu yang daerah padat mau buat septic tank tapi ini nggak ada. Nah itu PR kita, paling nanti kita buat septic tank komunal. Septic tank komunal itu septic tank bersama yang buat untuk seberapa kakak, cuma nanti koordinasi lagi dengan KRW itu harus ada lahan, nanti disatukan di sana. Baik Bapak, apakah di wilayah Singkup sering diadakan penyuluhan terkait masalah kesehatan sebagai langkah pencegahan penyakit? Alhamdulillah untuk kita sudah koordinasi dengan Puskesmas, Pustu, dan beberapa kader juga memberikan pemahaman penyuluhan tentang kesehatan, baik kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat ya, PHBS, perilaku hidup bersih, dan itu juga yang perilaku masyarakat yang tidak BABS, buang air besar sembarangan. Nah, kita sudah menjalankan koordinasi dengan Puskesmas dan kader memberikan arahan kepada warga, serta kita juga suka ada dari universitas yang membantu waktu penelitian itu, kadang ada membantu keluarga penanganan masalah penyakit seperti tahun kemarin kalau masalah itu ada dari mahasiswa Unsur ya, yang penurunan hipertensi ya, alhamdulillah itu juga kan membantu keluarga mengedukasi tentang penanganan masalah hipertensi. Baik Bapak, sebelum mengakhiri sesi wawancara,
Boleh Bapak untuk memberikan closing statement atau harapan kedepannya mengenai kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Singkup. Baik, mungkin saya berharap khususnya di warga di Kelurahan Singkup itu apa yang tadi disebutkan. Pertama, untuk kesehatannya mari kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua juga jangan buang sampah sembarangan, mari buang sampah yang organik dan organik. Ketiga juga itu yang perilaku masyarakat yang BABS ya, diharapkan jangan itulah kembali ke orangnya ya, jangan membuang BABS sembarangan. Terus kita juga diharapkan masyarakat ya dengan berkolaborasi lagi dengan dinas kesehatan atau dengan puskesmas untuk memberikan edukasi lagi kepada warga khususnya Singkup tentang pentingnya kesehatan masyarakat, perilaku hidup bersih sehat, BABS sembarangan jangan gitu ya, tidak boleh. Terus masalah juga penyakit-penyakit baik yang menular ataupun yang tidak menular, dan diharapkan tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Singkup juga dapat meningkat ya, baik gitulah. Mungkin itu saja. Amin. Baik, untuk sesi wawancara kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.